Oke, halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, follow sejarah medis balik lagi setelah sekian lama. Nah, di sejarah medis kali ini aku mau menceritakan sejarah penyakit diare. Zaman sekarang kita kena diare ya paling nggak gimana ya tuh, paling besok udah mendingan, lusa mendingan. Yang penting jangan makan yang terlalu pedes. Mungkin kayak gitu. Kalau parah baru kita ke apotek atau ke dokter untuk minta obat. Bahkan aku yakin ada juga yang minum Oralit atau udah punya rumus sendiri. Nah, tapi dulu penyakit diare itu orang-orang nggak paham kenapa ini terjadi sehingga cara pengobatannya pun ngawur. Langsung tak ceritakan sejarah medis diare. Nah, untuk memahami cerita kali ini, aku mau ngajak Polo-Polo untuk mundur ke abad ke-19. Nah, di zaman ini, waktu itu di Eropa, lebih tepatnya Inggris sama Prancis itu lagi maju-majunya karena mereka itu lagi menghasilkan banyak uang lewat pabrik yang mereka miliki di tengah kota. Bayangkan waktu itu kota London awalnya itu penduduk 1 juta meledak jadi 6,5 juta. Nah, sama halnya juga di Paris. Jumlah penduduknya sangat membludak karena orang-orang pada datang untuk mencari pekerjaan dan juga berharap bisa mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Dan sampai sini tidak menjadi masalah orang-orang kumpul tinggal bareng, itu nggak menjadi masalah. Nah, tapi masalahnya zaman dulu pemerintah, warga, semua orang itu nggak tahu betapa pentingnya fasilitas kebersihan ataupun kebersihan di tengah kota. Sehingga air bersih di tengah kota pun jarang banget. Masalahnya itu bukan cuman air bersih, bagaimana mereka mengelola sampah juga menjadi masalah. Jadi bayangkan sebuah kota menghasilkan uang segitu banyak banget pekerjaannya, tapi kota ini serasa neraka buat penduduk-penduduknya karena kotor banget. Dan yang menjadi masalah, penduduknya nggak tahu kalau itu merupakan masalahnya. Nah, coba Polo-Polo bayangin di pinggir jalanan yang sempit itu ada got, nah di atasnya got itu ada WC, jadi di tengah kota ada sungai, ada kotoran kencing semua di situ dan air itu juga digunakan untuk nyuci, minum, air, masak. Mungkin zaman sekarang kita nggak sebodoh itu, tapi zaman dulu air yang kayak gitu ada orang berak, ada orang kencing di sebelahnya itu langsung ada anak berenang. Nah giliran mama bilang, nak bawakan air, anaknya bawa cibuk ataupun bawa ember satu, airnya ditampung di ember, dibawa pulang ke rumah. Nah airnya didiamkan di bawah sinar matahari sampai kotorannya ngendap. Setelah itu airnya langsung digunakan untuk diminum ataupun digunakan untuk memasak ataupun cuci-cuci. Kalau zaman sekarang kan setidaknya kita rebus dan mayoritas dari kita sumber air kita PDAM ya, itu sehingga airnya nggak sekotor itu. Tapi zaman dulu kayak gitu. Dan di zaman-zaman itu orang-orang mulai ngerti, oh kotoran, pup itu kotor, perlu bikin WC. Masalahnya kotorannya ini dibuang kembali ke sungai. Nah di London itu ada satu sungai namanya Sungai Thames. Nah orang-orang yang tinggal di kota London kotorannya dibuang ke situ dan air itu yang digunakan kembali. Sehingga sungai yang awalnya merupakan ekosistem yang bagus, banyak ikannya, ada ikan salmon, menjadi sungai yang penuh dengan bakteria salmonella. Dari salmon jadi salmonella. Dan zaman itu jujur lebih parah dari yang kita bayangkan. Nggak cuman kotoran yang dibuang ke situ, nggak cuman limbah pabrik, ada orang meninggal pun kalau misalnya orangnya miskin ya udah dibuang di situ. Bayangkan air seperti itu yang digunakan dan dikonsumsi. By the way, ini merupakan kejadian yang terjadi 200 tahun yang lalu. Mungkin ada yang mikir, oh itu udah lama banget. Tapi jujur 200 tahun itu nggak sejauh itu loh. Maksudnya bukan kayak 1000 tahun yang lalu. Ini cuma 200 tahun yang lalu. Bahkan di tahun 1878 itu sempat ada satu kapal yang melewati Sungai Thames ini. Nah, pas lewat kebetulan kapalnya ini mengalami kecelakaan sehingga kapalnya itu kebalik di Sungai Thames. Dan dari 800 penumpang, 600 diantaranya itu meninggal bukan diakibatkan tenggelam, tapi karena keracunan meminum air sungai dan juga menghirup gas racun yang dihasilkan dari air sungai itu. Dan penyakit kolera alias diare ini mulai menjadi lebih parah lagi khususnya di musim panas. Kayak di Paris waktu cuacanya itu mulai hangat, panas kan kuman-kuman lebih aktif lagi ya toh. Bayangkan ada 7.000 orang meninggal diakibatkan diare. By the way 7.000 ini bukan dalam waktu 1 tahun tapi 2 minggu. Bayangkan. Di London itu jauh lebih parah lagi. Dan masalahnya dokter-dokter di zaman itu masih nggak paham apa itu diare dan kenapa seseorang bisa diare. Sehingga dokter-dokter di zaman itu sebenarnya kesusahan untuk mengobati diare. Nah masalahnya kebetulan ada satu dokter besar dari Prancis bernama Dr. Koray yang dia itu
mikir kayak gini, kayaknya orang-orang itu mencret kan kotorannya itu kan cair kan. Mungkin ini diakibatkan terlalu banyak molekul air dalam tubuh. Nah, dokter ini pemikirannya kayak gini. Kalau di logika sih nggak salah, tapi kan ngawur ya toh. Sehingga ketika ada pasien yang diare, bukannya disuruh minum air untuk menghidrasi ataupun menambah jumlah air di dalam tubuh, pasiennya ini malah disuruh untuk tidak minum air. Sehingga yang terjadi apa? Dehidrasi. Dan kalau misalnya pasiennya bilang, dok aku haus banget dok, nggak kuat, dikasih air minum, tapi airnya ini juga merupakan air yang penuh dengan bakteri-bakteri, sehingga diarenya lebih parah lagi. Padahal kan diare ini kan sebenarnya merupakan cara tubuh kita untuk mengeluarkan bakteri dan juga kotoran-kotoran yang masuk ke dalam tubuh kita ya toh. Tapi disuruh kering sehingga bakterinya terus bertumbuh, dan giliran dikasih minum tambah lagi bakterinya. Gimana mau sembuh bayangkan. Dan bahkan ada juga orang-orang yang mikir kayak gini, oh kalau diare kayaknya harus dikasih alkohol ini. Ya udah minum minuman keras. Bayangkan, diare minum alkohol. Ide buruk. Dan yang menjadi masalah, warga-warga yang mengalami diare pun nggak tahu apa yang mengakibatkan diare atau sehingga orang-orang zaman itu mikirnya gini, oh diare ini kayaknya nyebarnya ini lewat baunya ini, bukan air ini lewat baunya. Jadi kalau misalnya ada bau nyengat, bukannya mereka membersihkan tempat tinggal, tapi nyemprotkan parfum. Bayangkan kamu ke rumah orang kotor, ada toilet kotor, bukannya dibersihkan, cuma dikasih parfum, oh selesai. Yo, zaman dulu orang-orang kayak gitu. Dan ada juga dokter-dokter yang nggak tahu harus dikasih obat apa, sehingga malah dikasih resep obat opium. Jadi orang diare dikasih opium, malah parah, kesakitan parah, ditambah lagi opiumnya. Ya wis, berakhir dengan meninggal. Banyak banget pasien-pasien yang meninggal kayak gitu. Tapi untungnya di tengah kekacauan itu ada satu dokter bernama Dr. John Snow. Nah, dokter ini dia mulai berpikir dengan pendekatan yang agak berbeda. Entahlah, kata nih orang-orang diare ini nyebarnya lewat bau. Tapi mosok sih lewat bau? Kayaknya enggak deh. Coba sih tak bandingkan orang-orang ataupun warga-warga yang sering kena diare sama warga-warga yang jarang kena diare. Perbedaan mereka apa? Apakah tempat tinggal atau diakibatkan baunya? Nah, dokter ini mulai membandingkan perbedaan itu. Dan dokter ini mengamati dua desa yang kebetulan lumayan berbeda. Yang satu warga-warganya sehat, yang satu warga-warganya itu kena diare dan juga terus-menerus meninggal. Dan setelah diamati, perbedaan dua desa ini adalah sumber airnya. Desa yang sehat dan juga jarang ada diarenya, mereka itu mendapatkan sumber air yang bisa dibilang bersih. Sedangkan satu desa yang warganya sering kena diare dan juga banyak meninggal, sumber air mereka itu lumayan kotor dan berasal dari air yang kumuh. Mengamati itu, Dr. John Snow mikir, oh kayaknya diare ini nyebarnya itu bukan lewat bau, tapi lewat air ini. Nah, dokternya ini setelah menemukan satu penemuan ini langsung pergi ke pemerintah bilang, pemerintah, kayaknya pemerintah warga-warga kita itu banyak yang sakit karena air. Coba lihat deh, warga yang situ itu nggak meninggal karena airnya bersih. Nah, warga sini kayaknya banyak yang meninggal karena airnya kotor. Nah, dokter ini pinter ya toh. Nah, dokternya bilang kayak gini ke pemerintah. Pemerintah yang zaman itu juga nggak tahu apa yang mengakibatkan diare, malah bilang, sampai ini ngerti apa sih? Bapaknya jangan sok ngerti pak. Bapaknya jangan ngawur. Pemerintah dengarkan, bener ini, coba deh kita suruh warga-warga kita cuci tangan. Nah terus air yang mau diminum coba direbus saja. Kayaknya dengan melakukan dua hal ini aja warga kita bakal sehat pak. Ini gampang loh, ayo pemerintah kita ubah. Pemerintah nggak mau mendengarkan dan tidak percaya dengan apa yang disampaikan sama dokter itu. Tapi untungnya berjalannya waktu pemerintah juga mulai sadar kalau yang mengakibatkan diare ini merupakan sanitasi ataupun karena tempat tinggal warganya ini tidak higienis. Sehingga pemerintah mulai memisahkan toilet. Masalahnya warga-warganya. Pemerintah udah mulai melakukan perubahan meskipun itu sedikit, warga-warganya tetap bawel. Warga-warga mulai sekarang kalau mau minum air, airnya direbus dulu ya. Pemerintah ini ngerepotkan ini. Masa air aja disuruh rebus. Nggak ada bedanya, orang itulah habis direbus ya nanti dingin lagi kok. Dia nggak mau. Sehingga diarenya pun gak selesai-selesai. Nah, tapi untungnya berjalannya waktu pemerintah pun mulai nyadar kayaknya apa yang disampaikan sama Dr. John Snow ini lebih masuk akal dibandingkan pendekatan apapun. Dan nantinya ketika pemerintah menyadari dan juga menerima apa yang disampaikan sama Dr. Snow ini sudah meninggal. Dan Dr. Snow ini sebenarnya meninggal lumayan cepat, meninggal di usia 45 tahun dan itu pun diakibatkan stres dan juga kelelahan yang kemungkinan besar diakibatkan memikirkan gimana caranya menyelamatkan pasien-pasien dari diare. Sehingga penghargaan yang seharusnya disampaikan oleh pemerintah kepada Dr. John Snow ini, yo nggak keterima.
Dan melalui cerita kali ini kita bakal nyadar kenapa zaman sekarang diare itu bukan sebuah penyakit yang terlalu ganas. Karena zaman sekarang kita tinggal cuci tangan dan mayoritas dari kita juga memiliki akses ke air minum yang bersih. Entah itu galonan, botolan, PDAM. Meskipun PDAM pun kan paling nggak kita rebus. Meskipun di PDAM ada kaporit, paling nggak airnya nggak sekotor zaman dulu. Sehingga zaman sekarang kita kena diare tapi ini nggak mengakibatkan kita hingga meninggal ataupun yo kayak parah gitu. Oke, Pol-Pol, video kali ini sampai di sini. Mungkin Pol-Pol zaman sekarang menganggap diare ini penyakit yang bukan apa-apa, tapi zaman dulu banyak banget yang meninggal diakibatkan diare. Bayangkan kamu kehilangan anggota keluarga kamu diakibatkan diare. Yo, beda banget sama zaman sekarang. Yo, jujur kita harus bersyukur kita bisa cuci tangan kapanpun kita mau dan minum air bersih kapanpun kita mau. Tapi masalahnya, kadang ya kita tetap milih untuk lupa.